Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapis Electrification Channel, ya, channel yang membahas mengenai ilmu listrik, khususnya di bidang Electrical Engineering Power System. Nah, sahabat-sahabat semua, seperti kita ketahui, di part pertama kemarin kita sudah membahas metode fast decouple sampai di iterasi ke 1. Nah, pada video ini kita coba meneruskan kembali sampai iterasi yang terakhir, ya. Kemudian tak lupa pula, saya nanti di akhir video ini akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita, ya, yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Seperti teman kita yang akunnya Milky Way, ya, dia saat ini menyelesaikan TA-nya. Ya, nanti pertanyaannya akan kita jawab di akhir video ini. Oke, oleh karena itu ya stay tune terus di video ini. Jangan sampai di skip materinya, ya, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, oleh karena itu ya tonton terus ya. Kita mulai ya. Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah sampai di nilai ini, ya, di nilai epsilon. Nilainya masih jauh daripada 1 dikali 10 pangkat minus 5 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk mencari iterasi ini, ya, untuk mencari nilai ini, maka kita perlu mencari iterasi yang berikutnya, yaitu iterasi kedua. Nah, untuk itu kita salin dulu ya. Iterasi kedua kemarin kita mendapatkan nilai deltanya, delta 2 itu nilainya ini, kemudian V2 iterasi satunya nilainya ini. Ya, kita salin dulu ya. Ini saya hapus dulu karena nilai matrik B aksen sama double aksen ini kan tetap jadi tidak akan berpengaruh. Jadi nanti yang kita pakai hanya nilai ini saja. Ya, ini kita hapus dulu ya. Oke, pada iterasi pertama, ya. Iterasi pertama delta 2 iterasi 1 ya. Itu kemarin nilainya ini, ya. 2,3083. Ingat, dia sudah pakai derajat. Kemudian delta 3 iterasi 1 itu sini aja ya, delta 1, delta 3 iterasi 1 itu 0,028757. Kemudian V2 iterasi 1 itu sama dengan nilainya ini 1,085174. Oke. Iterasi 2. Sekarang kita masuk nilai ini, ya. Iterasi 2. Oke, dalam perhitungan ini kita mencari nilai ini ya. Ya, ini iterasi pertama, iterasi kedua, nanti sampai iterasi berapa, nilainya sampai konvergen. Oke, tekniknya adalah karena kita sudah dapat nilai ini, maka kita mulai dari iterasi ini lagi. Ya, ini kita ganti sekarang nilai iterasi kedua. Ya. Ini kita ganti menjadi iterasi kedua. Oke. Nah, di iterasi kedua ini yang berubah adalah nilai ini, yang merah-merah ini. Yang V1, ya. Ya, nilai Y ini, nilai ini, ya, yang akan berubah. Ini nilai V2, ya, ini V2, ini Y1, V2. Jadi nilai ini yang kita rubah. Yang 0 ini, yang merah ini kita rubah, ya. Kalau V2 kan sudah berubah. Ini nilainya, berarti nilainya 1,08571. Oke. Kemudian delta 2 nilainya ini, ya, 2,3083. Oke, kalau kita cari hasilnya, ya, maka dia akan dapatlah nilainya menjadi ini sekitar 1,6 ya, 1,612 minus 1,6112. Oke, sekarang ini V2 nya diganti lagi dengan ini, ya. V2 nya diganti dengan 0, ini V2 berarti V2 kuadrat ya bisanya. Jadi 1,08571 kuadrat. Ini diganti dengan nilai ini. Kalau ini plus sama minus sama plus berarti kan 0 ya. Sehingga nanti kalau kita cari ya nilai ini 3,4381 ya. Kemudian kalau ini yang dirubah sama nilainya dengan V ini dirubah ya. Ini menjadi
1,0857. V3 kan tetap ya 1,0 ya 1, tetap ya V3 tuh 1,045 ya nilai ini. Nih. Kemudian sudutnya juga sudut 2 dan sudut 3 itu ini sama ini dimasukkan. Maka kita masukkan nilainya ya 0,28757 ya ditambah 1,085714 ya. Maka kalau kita cari nilainya hasilnya ini akan menjadi minus 2,1151. Oke. Tambahkan ini ditambah ini, rumusnya ini tambah ini, berarti nilai ini ditambah ini ya. Maka didapatlah hasilnya menjadi minus 0,28822 ya. Teman-teman cari sendiri ini di rumah. Oke, lanjut masuk ke sini ya. P3 berarti yang P3 yang dirubah adalah V3 tetap, V1 tetap. Maka hanya sudut ini saja yang dirubah. Ya, sudutnya ini sama dengan ini masukkan dulu. Nah, iterasi kedua, iterasi pertama tadi. Berarti nilainya adalah 0,0288757 tambah 0 ya. Itu ya 2, ya. Sama aja ini. 2,3083. Oke. Ini hasilnya adalah 5,54468. Oke. V2-nya diganti ya, diganti dengan ini. Ya, menjadi V2 tadi berapa? V2 1,08751. Ini diganti sama dengan nilai yang ini. Ya. Delta 3. Ini dikembalikannya sama ini. Ya, ini sama ini. Hanya ini aja yang berbeda delta 1 ya. Jadi kalau kita cari nilainya nanti dapatlah hasilnya menjadi minus 1,638 ya. Kemudian yang berikutnya P32 kalau kita cari ya nilainya adalah 7,28202 ya. Nah, ini pun demikian. Jadi caranya sama. Ya. Q21, Q22, Q23 itu sebenarnya cara nyarinya sama dengan ini. Perbedaannya hanya diganti nilai cos sinus menjadi sinus ya. Maka saya akan tuliskan saja hasilnya ya, hasil daripada perhitungannya. Ya. Q21 ya, Q21 itu minus 9,2543 ditambah ya. Ditambah 10,314 ya, ditambah minus 5,5932. Oke. Kalau kita cari ditotalkan semua nilainya maka didapatlah hasilnya minus 0,466668 ini. 6686. Oke. Jadi kita sudah dapat nilainya P2, P3, Q2. Setelah itu kan sama lagi. Kita cari lagi P mismatch-nya. Berarti dibandingkan yang P2 terjadwal dengan yang terhitung. Yang terjadwal kan yang sebelumnya ya, yang tetap berdasarkan nameplate daripada sistem ya. Ini nameplate sistem ini sama ini. Nah, kalau yang terhitung ya ini yang kita cari. Maka masukkan nilainya. Ya, masukkan nilainya ini. Ya. P yang terhitung P2 nilainya ini. Ya, P2 nilainya adalah minus 0,28822. Kemudian yang P3 ini. Mana P3 tadi? Ini. P3 hasilnya itu ya, ini dijumlahkan semua P3 hasilnya. Ini hasilnya adalah 0,06. Nolnya 2. 0,069497. Oke, ini masukkan nilainya. Nilainya positif itu ya. Itu 0,06 berapa? 9497. Oke.
Ini hasilnya pasti berubah. Kemudian Q2 yang kita cari ini, nilai ini masukkan ke dalam, maka minus 0,46686. Ini diselesaikan, maka didapatlah nanti minus 21178. Kalau ini sama ini nanti didapat 0,1305. Ini diselesaikan menjadi 0,116686. Oke, didapatlah P mismatch-nya, delta P-nya didapat ini nilainya, ya. Maka kalau sudah didapat di sini, maka kita transfer ke sini. Nah, karena ini sudah kita dapat ya, B aksen, B double aksen itu sudah kita dapat ya. Maka kita langsung masuk kepada perhitungan menentukan besar delta 2 dan delta 3 serta V2. Maka hasilnya masukin ke sini ya. Kan rumusnya B aksen ini kan sudah diinverskan nilainya. Kemudian delta P2 kan ngambil dari sini. Tuh. Masukkan nilainya. Kemudian V2 ini kan ingat, V2 ini kan yang V2 yang sudah dirubah tadi ini. Maka hasilnya kita rubah ya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini pasti hasilnya berubah. Oke. Masukkan delta P2 sana. Berarti minus 21178 dibagi V2. V2 itu ya V2 iterasi yang ini. 1,0585714. Kemudian yang ini delta 2 ini berarti masukkan delta P3 itu adalah 0,1305 dibagi V3. V3 tetap 1,045 nih. Ini. Ya. Maka kita dapatlah hasilnya ya, ini dapatlah hasilnya menjadi ya 0,021845 ya. Kemudian ini menjadi ya 0,0007829. Nah, ini hasilnya. Untuk delta ya 2 atau delta pada sudut kedua dan delta pada sudut ketiga atau sudut bas ketiga. Ini dapat nilainya. Ingat, untuk kita mencari nilai iterasi yang kedua ya, delta iterasi ke delta 2 iterasi kedua ya. Nilai itu. Maka ini adalah delta yang pertama tadi, delta 2 iterasi 1 itu ditambah dengan delta yang kita dapat nilai ini ya, delta 2 iterasi 2. Oke. Ya. Ini delta 2 iterasi kedua. Oke. Maka nilai ini adalah delta yang sebelumnya yang kita dapat pada saat iterasi pertama ini. Tapi ingat, ini kan delta ini sudah dalam bentuk derajat. Delta ini dalam bentuk radian tadi sebelumnya. Itu nilai ini ya, nilai ini adalah itu 0,04 ini. 0,040287 ya. Kemudian ditambah dengan nilai ini 0,021845. Oke. Kalau ini nilainya ini ya. Ini iterasi kedua, Jadi ini delta iterasi kedua ya. Oke, lanjut yang berikutnya delta iterasi ketiga, delta 3 iterasi kedua itu sama dengan 2 iterasi 1 ditambah delta 2 yang kita cari sekarang. Nilai ini maksudnya ya. Maka kita cari dulu delta 2 ini yang ini. Tapi bukan dalam bentuk derajatnya, dalam bentuk radian ya, dalam bentuk radiannya. Itu nilainya adalah 0,0050239 ditambah nilai ini 0,000782279 ya. Maka kalau kita cari nilainya yang dapat ya, ini tambah ini baru nanti dirubah dalam bentuk derajat ya. Ini menjadi ya ini kalau kita cari maka hasilnya menjadi 0,06. Kemudian ini minus 0,02804 ya. Ini nilai ini kita kalikan 180 pi 180 derajat per pi. Maka ketemulah nanti sudutnya
maka hasilnya adalah 3,5599 untuk delta 22 ya. Sekarang delta 3 ini yang dalam bentuk sudut. Ini hasilnya adalah, kalau kita cari ini, kemudian dikalikan dengan 180 per pi, itu hasilnya adalah minus 0,016066. Oke. Ini untuk delta. Delta nilai di sini. Maka selanjutnya kita cari nilai yang V, ya. Ini tetap, ini kan tetap, maka delta Q di ujung sana. Itu berapa? Minus 0,16686 dibagi V2, ya. V2 yang kita dapat dari sini nih, ya. 1,085717, ya. Ya, ini dicari, maka didapatlah nanti hasilnya, ya. Jadi ini selesaikan semua dulu, ini di inverse, ya, kemudian dapat, maka hasilnya adalah ini minus 1,017564. Oke. Sama seperti tadi, ya, untuk mencari delta V2 iterasi 2 itu sama dengan mencari V2 iterasi yang 1 ditambah delta 2, ya. Itu mencari itu, ya. Ini V2-nya kan ini. Nilai ini, ya, 1,085714 ditambah nilai ini. Ini 1,017564. Oke, maka kalau kita cari, ya, cari hasilnya adalah itu menjadi 1,0682. Oke, ya, dapat. Maka kita salin nilainya. Ini nilainya di sini. Berarti ini nilainya 3,5599. Kemudian yang ini minus 0,016066. Yang di sini adalah nilai ini 1,0682. Oke. Sekarang bandingkan nilai ini sama nilai ini, ya. Kalau kita bandingkan nilai ini sama nilai ini, ya, sesuai dengan perhitungan nilai epsilon, ya, maka hasilnya ini masih 0,02, ya. 8 kurang 6 kan 2, masih 0,02. Sementara syarat mencari epsilonnya kan harus 1 kali 10 pangkat minus 10 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Belum dapat, maka cari lagi, ya. Maka, ya, ini akan terus sampai iterasi selanjutnya, ya. Oke. Oke, ya, ini saya rapikan dulu, ya. Ini saya rapikan dulu nilai-nilainya. Kita mencoba lagi mencari iterasi yang iterasi yang ketiga. Ya, iterasi yang ketiga. Oke. Ini saya hapus dulu supaya perhitungannya lebih mudah. Oke, ya, yang saya sisa hanya nilai ini dan nilai ini. Dan nilai ini sama nilai ini yang akan saya akan hapus semua. Tapi ingat parameter delta V ini, ingat ya. Ya, B aksen tadi, ya, B aksen kita catat dulu. B aksen itu nilainya yang sudah di-inverse, ya. Yang sudah di-inverse itu 0,133, kemudian 0,33, di sini 0,3333, kemudian sini 0,0583. Oke, kemudian B aksen double aksen inverse-nya, ya. Ini sama dengan berapa ini? 8,75. Oke, ini ya. Kita coba hapus dulu. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Setelah kita mendapatkan iterasi kedua, ya, maka kita lanjut lagi ke iterasi yang ketiga, ya. Iterasi ketiga. Oke. Nah, di iterasi ketiga sama seperti sebelum-sebelumnya, kita mencari nilai P terhitung dan Q terhitung. Ya, seperti tadi adalah pertama P2 itu sama dengan P21 ditambah P22 ditambah P23. Oke. Ini hasilnya saya langsung saja, ya. Untuk penjabarannya ini kan sudah tadi Y1 misalnya P21 ini seperti tadi, ya. Ini hasilnya adalah
P2. P21 ini adalah nilainya minus 1,6761. Kemudian ditambah dengan P22. P22 itu nilainya 3,3279. Kemudian ditambah dengan P23. P23 itu dia minus 2,2048. Maka kalau kita ini proses ini nilainya, maka total hasil P2 ini adalah minus 0,5533 ya. Nah, teman-teman cari sendiri di rumah ya. Saya hanya hasilnya saja yang saya akan cari karena runtutan pekerjaannya sama saja seperti yang iterasi 1 dan iterasi kedua. Oke, saya lanjut yang P3. P3 itu rumusnya kan P31 ditambah P32 tambah P33 ya. Nah, P31 ya, P31 itu nilainya minus 5,5338. Terus kemudian dikurang, maksudnya ini ditambah tapi nilainya dia minus 1,5082. Kemudian ditambah 7,2802. Nah, ini diproses maka hasilnya dapatlah 0,23769 ya. Kemudian kita mencari Q2. Q2 itu Q21 ditambah Q22 tambah Q23. Hasilnya sama. Dengan ini caranya sama. Ini menggunakan cosinus, ini menggunakan sinus. Ya. Kalau kita cari Q21 hasilnya minus 4,1448. Kemudian ditambah 9,9833. Kemudian ditambah karena hasilnya minus jadi minus 5,4542. Nah, kemudian kita cari nilainya 0,46251. 62 bukan 5, ini 81. Oke, dari nilai ini kita sudah dapat. Maka dari hasil nilai ini kita mencari nilai P mismatch ya. Berarti nilai yang tertera ya dengan nilai yang tertera dengan nilai yang terhitung akan dicari ya. Maka kita cari mencari mismatch ya. Mismatch P dan Q. Oke, untuk P2, nilai P2 terhitung itu adalah yang P terjadwal ya, jadwal dikurang P terhitung. Oke, itu nilainya. Nah, ini P2 terjadwal itu nilainya minus 0,35 dikurang dengan nilai ini. Nih, dikurang 0,5533. Oke. Kemudian kalau kita 0,35 ini diproses maka hasilnya adalah 0,053295 ya kalau ini diproses. Kemudian P3 itu P jadwalnya adalah 0,2 dikurang dengan nilai ini. Ya, di mana ini 0,23769. Maka kalau kita proses hasilnya ini 0,2 dikurang 0,002 maka hasilnya adalah minus 0,037692 ya. Ini 0 bukan 6. Oke, lanjut Q2 itu minus 0,75 ya, lihat di slide sebelum ini ya. Ini kita masukkan angkanya, nilai ini 0,46281 yang nilai ini ya, sama dengan ya. Kalau kita eksekusi nilainya ini maka hasilnya 0,46281. Oke, sudah dapat. Setelah dapat mismatch ini maka kita harus selanjutnya mencari nilai delta ya. Yang rumusnya tadi adalah ya delta D2 ya itu sama dengan ya D3. Nah, itu sama dengan matriks ya reaction inverse dikali dengan V2. Nah, ini V2. Kemudian delta P3 bagi V3. Ini ingat, ini iterasi yang terakhir ya. Iterasi yang kedua. Iterasi kedua. Oke. Oke, maka masukkan nilainya. B aksen. Nilainya ini kan yang kita sudah tahu, nilainya inverse. Maka hasilnya adalah 0,1
1333 ya. Kemudian 0,3333, kemudian sini sama 0,3333, kemudian 0,0583. Oke, dikali P2 itu nilainya ini, berarti 0,053295 per V2 terakhir adalah ini 1,065882, kemudian minus 0,037692 dibagi 1,045. Oke. Ini kalau kita eksekusi ya, nilai ini kalau kita eksekusi menjadi ya. Jadi baris dikali kolom ya. Kalau baris dikali kolom maka hasilnya akan menjadi di sini minus 0,056682. Kemudian baris ini dikali kolom ini hasilnya adalah 0,00016045. Oke. Dapatlah nilai ini. Nah, tapi ingat, ini kurang untuk mendapatkan delta 2 iterasi ketiga. Itu kita perlu menambahkan atau menjumlahkan nilai yang tadi sebelumnya, delta 2 ya, iterasi 1 ya, ditambah yang ini yang kita cari ini ya. Maka besar di sudut ini yang tadi ya, yang tadi itu adalah 0,062153. Nah, maka ditambah dengan ini ya, ditambah dengan minus 0,056682. Oke. Berikut juga yang delta 3, iterasi 3. Nah, ini delta 3 tambah delta 3. Oke, nilai ini itu yang sebelumnya 0,000 ya, masih ingat ya, 2804 ditambah nilai ini 0,00016045. Oke, hasilnya ya, hasilnya adalah ya, ini 0,056682 ya. Kemudian yang ini nolnya ada 4, 0,001234 Oke ya. Nah, setelah itu ini kalau kita mau rubah menjadi sudut atau radian ya, radian ya. Ini kan masih dalam bentuk radian, kita rubah dalam bentuk degree ya, degree atau derajat. Maka ini dikonversi menjadi dikalikan dengan ya 180 per pi ya. Maka kalau kita cari ini hasilnya adalah ya, ini hasilnya menjadi 3,2476. Kalau ini menjadi hasilnya 0,009193. Untuk mencari tegangannya, maka V2 iterasi 3 ya, itu sama dengan B double action inverse dikali dengan nilai Q ya, delta Q2 per V2 iterasi kedua ini, iterasi kedua. Oke. Kalau ini kan hasilnya inverse daripada 8,75 ya. Inverse Q2 adalah 0,46281 dibagi V2. V2 masih yang ini 1,0682. Oke. Untuk menyelesaikan ini kan inverse sama dengan ini, seper 8,75 bagi ini ya. Jadi kalau kita selesaikan nilai ini ya, kita selesaikan nilai ini ya, 0,46281 dibagi 2, maka ini bagi ini 0,00848806. Oke, ini kita salin ke sini. Ya, ini sudutnya kan sudah jelas nih sudutnya. Sudut yang kedua iterasi 3 3,2476. Ya, ini derajat semua ya. Derajat. Kemudian ini delta 3 iterasi 3. Ini hasilnya adalah ya 0,009143 derajat. Kemudian V2 iterasi 3 ini
Oke, ini kan sama masih serupa seperti ini ya. Jadi V2 delta V2 3 itu sama dengan V2 iterasi 2 ditambah delta V2 iterasi 3 ini. Maka nilai ini adalah nilai ini. Jadi 1,082 ditambah 0,0084806. Maka hasilnya adalah 1,0597. Oke. Masukkan nilainya di sini. Ini 1,0597. Oke. Nah, dari perbandingan ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini, epsilonnya itu masih jauh. Ya. Maka kita perlu lagi mencari iterasi-iterasi yang berikutnya. Coba ya. Ya, ini iterasi berikutnya adalah 2 iterasi keempat. Ya. Ini iterasi 3, ya, iterasi keempat, kemudian V2 iterasi keempat. Oke, nilai ini ya, saya tidak akan cari lagi karena kembali saja seperti pencarian ini, ya. Maka nilainya ini ya, kalau teman-teman cari iterasi keempat itu di sini 3,1149, ya. Kalau di sini 0,0010461, ya. Kemudian yang ke V2 adalah 1,0623. Nah, selisih epsilon ini, ya, kalau ini dibandingkan dengan ini, maka dapatlah epsilonnya, ya, epsilonnya itu sama dengan 0,0026074. Ya, ini nilai epsilon antara ini sama ini ya. Nah, sekarang kita cari lagi. Dia ini iterasinya sampai 8 baru konvergen. Selanjutnya delta 2 iterasi kelima, ya. Kalau kita cari nilai ini ya, selisihnya adalah 3,1604 derajat, ya. Kemudian delta 3 iterasi kelima. Oke, selanjutnya hasilnya di sini adalah ya 0,0000276 derajat. Ini V2 iterasi 5. Ini sama dengan berapa ini? 1,0631, ya. Kemudian kalau kita cari selisih ini sama ini, epsilonnya masih di angka ya, epsilonnya ya 0,00833 ya. Jadi masih 8 kali 10 pangkat minus 4 ya. Belum dapat. Maka dicari lagi epsilonnya. Maka dicari lagi nilai epsilon sehingga dapatlah nilai yang konvergen. Ya, ini iterasi ke-6. Iterasi ke-6-nya di sini 3,11729 derajat. Ini ke-6. Ini sama dengan 0,000777542 derajat. Kemudian V2 iterasi ke-6 itu sama dengan 1,0628, ya. Ini sama ini, ya. Kalau ini epsilonnya adalah ya, epsilon daripada ini itu 0,000 berapa ini? 0,01628. Oke, sudah mulai kecil ya, sudah mulai kecil. Maka dicari lagi. Tapi belum bisa karena masih pangkat minus 4. Kita harus sampai pangkat minus 10, minus 5. Maka dicari lagi delta 2 iterasi ke-7. Itu 3,1669 derajat. Kemudian delta 3 iterasi ke-7 itu sama dengan 0,000, ini berapa ini? 87165 derajat ya. V2 iterasi ke-7 ya. Itu sama dengan 1,0627. Nah, ini sudah hampir mendekati nilainya, tegangannya. Ya, berarti selisihnya kan hanya 1 2 3 sama 0,006 ya. 0,001 ini. Ini dikurang ini maksudnya. Epsilonnya itu adalah 7,5428 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini angkanya sudah sampai 10 pangkat minus 5, tetapi ini belum, ini masih besar, angkanya masih 7. Maka syaratnya kan 5, 5 kali 10 pangkat minus 5. Ya, atau 1 sampai dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini angkanya masih 7, maka masih lagi harus mencari iterasi yang berikutnya. Oke, berarti iterasi yang selanjutnya kita lanjutkan di iterasi ke-8. Ya, iterasi ke-8. Maka iterasi ke-8 itu hasilnya 3,1,658 derajat. Ya. Ini 8. Hasilnya adalah 0,000. Ini angkanya 7. 7, 69,
5. Nah, ini V2 iterasi ke 8. Hasilnya sama, 1,027. Oke. Di sini ada angka-angka di belakang koma ini, ya. Angka-angka di belakang komanya sehingga nilai koma di sini itu sampailah mendapat epsilon sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5. Deh. Oke, jadi di nilai 8 ini sudah konvergen. Ya. Di nilai 8 ini sudah konvergen. Namun ingat, nanti kita untuk memasukkan nilai ini, kita nggak usah pakai nilai yang ini, tapi nilai yang ketujuh ini. Kenapa, Pak? Nah, coba lihat video saya yang sebelumnya, kan banyak juga pertanyaan kenapa kok pakai nilai yang ini gitu ya. Nanti lihat sendiri videonya yang ini ya. Oke, ini ya tuntas untuk iterasi. Nah, iterasi pas decouple ya, itu dia menggunakan 8 iterasi sampai konvergen. Namun kita ingat decouple atau sama dengan Newton-Raphson itu dia hanya sampai di iterasi yang ketiga ya. Iterasi yang ketiga. Jadi dia lebih panjang iterasi yang menggunakan pas decouple. Namun pengerjaannya hanya rinci ya, hanya ringkas saja pengerjaannya. Ya, pengerjaannya hanya ringkas saja. Ya, jadi perbedaannya itu. Oke ya, mungkin untuk video kali ini kita sekian dulu ya. Ini teman-teman pelajari dulu ya. Nanti video berikutnya saya akan sudah mulai masuk menghitung bagaimana aliran daya yang ada di sini. Karena seluruh parameter yang dibutuhkan untuk mencari aliran daya sudah kita dapat. Ya, di sini tegangan dan sudut sudah ada. Di sini PQ sudutnya sudah ada. Di sini PV-nya sudah ada. Ya, sudah ada semua parameter-parameter yang kita akan gunakan untuk mencari aliran daya. Nah, oke. Oleh karena itu tetap stay tune di channel ini ya. Jangan lupa di subscribe ya bagi teman-teman yang baru menonton, dan seperti yang saya janjikan tadi ya, pada akhir video ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita yang saat ini sedang menjalani atau mengerjakan tugas akhirnya. Pertanyaannya sangat sederhana, namun ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan basic sekali. Biasanya orang-orang atau rekan-rekan kita yang sedang mempelajari atau masuk kepada ilmu-ilmu perhitungan aliran daya, kasus ini akan muncul ya, karena penjelasan secara teorikal ini kalau kita bawa kepada aplikasi itu memang sedikit ada pergeseran ya. Maksudnya bukan pergeseran di sini, bukan perbedaan, bukan. Mindsetnya harus disamakan dulu ya, karena setiap model gambar di lapangan itu kan tidak mesti sama juga ya dengan yang kita simulasikan ya, kita jelaskan secara teorikal di buku. Nah, karena gambarnya macam-macam ya, jadi kita harus pintar-pintar juga membaca gambar ya. Oke, pertanyaan yang muncul kemarin contoh kasusnya seperti ini. Capture-nya seperti ini ya. Ya, ini gambarnya ya. Di sini ada satu bus besar ya. Di sini ada 3 generator ya. Sebelum generator itu di sini ada CB ya. Kemudian di sini ada trafo. Kemudian di sini ada trafo, ada CB lagi. Nah, gambar yang dikirim ke saya itu adalah gambar dari etap ya. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya. Ini generator 1, generator 2, generator 3. Oke, ini beban. Ini saya nggak tahu seperti apa ini sistemnya. Yang jelas kalau dari penjelasan kita kemarin, bagaimana cara menentukan slack busnya, Pak? Nah, seperti di video-video sebelumnya kan, kalau untuk kita mencari atau menentukan slack bus, syaratnya adalah slack bus itu, pahami dulu, slack bus adalah bus di mana bus tersebut mampu membackup seluruh bus-bus yang lain. Dalam arti kata, pembangkitnya harus besar. Oke, benar itu. Kalau kasusnya hanya potongan ini saja, ya, kalau hanya kasusnya potongan ini saja, potongan gambar ini saja, ya, maka yang dijadikan slack bus, ini kan berarti ada 4 bus, 1, ya, ini A saja ya, saya kodekan A, A, B, C, D. Nah, di sini di mana yang kita jadikan slack bus kalau kasus potongan gambarnya begini? Maka dilihat saja di mana generator yang paling besar. Katakanlah di generator A, ya sudah, berarti slack busnya di sini. Ini slack busnya. Tapi ingat, kalau ini sistem yang luas, ya, sistem yang luas, yang interkoneksi lah katakan ya, maka nggak perlu kita jadikan ini slack bus. Jadi slack bus ini. Nah, loh ini jadi bagaimana, Pak?
ini kan gambar. Di gambar itu terkadang sistem bekerja bisa generator bisa diparalelkan, trafo aja bisa diparalelkan, ya. Maka dari generator ke CB kemudian ke trafo, ini sebenarnya masih banyak lagi perangkat-perangkat yang lain di sini, nggak langsung masuk ke bus ini, ya, tidak langsung masuk ke bus bar ini, masih banyak lagi perangkat-perangkat yang lain. Terkadang juga kalau di lapangannya ini bisa di jumper, ya, atau diparalelkan sehingga mendapatkan besar kemampuan transformasi yang besar, ya. Demikian pula ini bisa diparalelkan. Nah, pada kasus teman kita yang saudara Melky Y, ya, kalau jaringannya ini masih ada lagi jaringan ke sana, ya, luaslah jaringannya. Anda cukup menentukan ini menjadi select bus, jangan ini. Kenapa? Kalau select bus, ya, select bus itu kan ada hubungannya dengan bus-bus yang lain. Hubungannya melalui impedansi. Ini nggak bisa kita jadikan impedansi, nggak bisa ini ke sini. Kalau misal jaringannya luas, ya, itu akan memakan waktu perhitungan yang sangat banyak sehingga busnya itu semakin besar, ya. Nah, jadi di dalam gambar kerja itu kita harus menyederhanakan gambar, jangan saklek dengan gambar. Tapi juga jangan sembarang-sembarang memperkecil atau merampingkan gambar, ya. Nah, kalau ini kan kasusnya seperti ini bisa kita rampingkan jadi satu pembangkit gitu. Atau jadi satu select bus. Jadi satu select bus, ini select busnya ini. Nah, inilah yang kita jadikan select bus. Tapi ingat, di etap, ya, di etap itu kalau kita menggunakan select bus, ya, kita select busnya, maka ini bukan pembangkit, tapi dia menggunakan power grid. Nah, maksudnya power grid ini kan dia menyuplai setiap kebutuhan bus-bus beban yang selebihnya. Ya, kalau misalnya di etap kita running ini nilainya ada, dia akan merunning sesuai dengan nilai yang kita masukkan di dalam program etap. Membandingkan, ya, perhitungan etap dengan perhitungan manual, di etap nggak usah pusing-pusing dia mau select bus atau bukan select bus, nggak usah pusing dengan itu, ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita menghitung dengan menggunakan etap, nggak usah pusing di mana select busnya, nggak usah pusing, ya. Kita masukkan saja parameter-parameter yang ada, etap itu sendirilah akan yang merunning berapa aliran daya yang kesana kesini. Nah, kemudian kalau dari etap kita mau compare ke perhitungan manual, maka perlu kita menggunakan select bus. Nah, select bus itulah yang kita pakai. Ini select busnya. Kalau Anda menggunakan select bus di sini, bisa-bisa aja. Cuman akan bingung nanti di sininya. Ya, maka ini jadikan select bus. Kalau di compare dari perhitungan etap ke perhitungan manual, ya, ini jadikan select bus. Sehingga ini dianggap generator yang paling besar di antara seluruh jaringan ini. Ya, saya rasa seperti itu penjelasan saya, ya. Misalnya ada masukan-masukan lagi, silakan, ya. Jadi dalam pengerjaan sistem yang menurut saya dan sering kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mempelajari Fastback Oval, insya Allah di pertemuan berikutnya lagi, di part ketiganya, saya akan mencoba mencari berapa besar aliran daya di sini. Ya, sebenarnya sama aja dengan metode-metode yang sebelumnya. Ya, kalau mencari di sini kita harus mencari dulu berapa besar daripada P dan Q di sini. Ya, kemudian kita cari lagi nanti Q-nya yang di sini berapa. Oke, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian saya tak lupa pula saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Muslim, yang beragama Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menerima segala pahala-pahala amalan-amalan ibadah puasa bulan Ramadan kita di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.